Assalamualaikum kawalanku berataan, semoga kada berduit lakas baduit dan sehat berataan. Karena kemarin kita sudah bahas film judi berturut-turut, kali ini Borneo Movie Channel akan menyajikan film The Fast and Furious 9 yang menceritakan Dom bertemu musuh yang ternyata adalah adiknya sendiri. Mereka sama-sama mengincar alat super canggih yang bisa mengendalikan dunia. Tak tanggung-tanggung, mereka juga sampai balapan ke bulan. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke alur filmnya. Berlatar belakang sirkuit balapan, ada Bapak Dom sedang balapan. Ketika di pemberhentian, adik Dom bernama Jacob langsung membuka kap mesin. Dom muda memberikan info bahwa di tikungan kedua ada tumpahan minyak dan menyarankan ayahnya untuk berhati-hati. Naasnya, mobil Bapak Dom hilang kendali dan ditabrak dari belakang. Mobil tersebut terpental sampai kebakar. Dom muda menyaksikan itu semua dan mengakibatkan trauma yang mendalam. Scan berlanjut ke Dom sekarang. Ia sedang memperbaiki traktor yang ditemani anaknya. Nah, ini baru yang namanya bapak, ngajarin anaknya sejak dini. Ilmunya nggak disimpan sendiri. Dom sekeluarga tinggal di pedesaan, menikmati kehidupan yang tentram dan damai. Dari kejauhan ada mobil datang dan Dom langsung menyuruh anaknya bersembunyi. Dom sudah siap membidik dengan shotgunnya. Keluarlah Roman dari mobil. Mereka pun menurunkan senjatanya. Roman tidak sendirian melainkan bawa seluruh gengnya. Tentunya kedatangan mereka bukan reunian. Ada misi yang harus dijalankan. Mr. Nobody mengirimkan SOS video pada mereka. Pesawatnya sedang dibajak. Ia membawa alat super canggih yang bernama Ares dan diperkirakan pesawatnya jatuh tak jauh dari sini. Mereka ingin menyelamatkan Mr. Nobody. Namun masalahnya lokasi di area militer. Tej mengajak Dom dan Letty bergabung. Namun Dom menolak dan ingin pensi. Ketika malam, Letty memberikan kalung pemberian Dom Bahla pada anaknya. Dom yang melihat itu sepertinya sudah mengetahui keinginan Letty. Lalu Letty keluar dan menaiki motornya. Dom ingin mereka pensiun seperti Mia dan suaminya pas udah punya anak. Namun Letty berdalih itu bukan jati diri mereka. Setelah kepergian Letty, Dom pun membuka kembali video tadi. Setelah direply berulang kali, nampak ada kalung salib yang sama dengan kalung khas keluarganya. Keesokan harinya, Letty dan tim bersiap menaiki pesawat. Dari kejauhan, Dom datang dan bergabung. Petualangan mereka pun dimulai. Mereka menuju lokasi dengan mobil andalannya masing-masing. Sesampainya di sana, mereka langsung berpencar mencari petunjuk keberadaan Mr. Nobody. Ramsey mencoba membuka box yang berisi setengah bagian Ares. Ternyata bukan hanya mereka saja yang menginginkan benda itu. Ada enemy datang menyerang mereka. Mereka pun pergi dengan kendaraannya masing-masing. Tapi si Roman ketinggalan. Ia dikepung oleh para enemy. Roman yang kita kenal suka stand up komedi, kini dia memperlihatkan skill pro playernya. Ia menembak semua musuh dengan senjata AKM. Di sisi lain, Amang, Dom dan kawan-kawan lagi balapan sama prajurit militer. Roman berada di belakang dengan mobil pansernya. Adegan kejar-kejaran pun tak terelakkan. Naasnya, mereka berada di area yang penuh dengan ranjau darat. Untuk menghindari itu, kecepatan mobil harus di atas 80 km per jam. Enemy pun berhenti dan mereka tidak ingin mengambil resiko kena ranjau. Dari kejauhan, seseorang mengintai mereka. Untuk menghindari ranjau, mereka berencana masuk ke perkebunan sawit. Mereka sekuat tenaga melaju ke arah sana. Masalah terjadi ketika mobil panser Roman kena ranjau. Roman, you good? Roman mengarahkan mobilnya ke jalan berbeda.
Pansernya meledak dan nyangkut di antara bebatuan. Tej dan Ramsey ingin menyelamatkan Roman, tapi masalahnya ada ranjau darat tepat di bawah panser. Roman berusaha keluar dari mobil, lalu melompat ke bawah, dikit lagi kena ranjau. Kupikir disinilah akhir Roman, tapi ternyata... How in the hell are you not dead? Mereka mencari jalan keluar. Dari peta ada jembatan yang tak jauh dari arah mereka. Tapi dari samping Letty muncul musuh yang entah dari mana. Aku heran kenapa mereka nggak syuting di Indonesia aja. Apalagi trek kebun sawit kita lumayan bikin mobil kepater. Oke lanjut, Letty terpental namun ditahan dengan mobil Dom. Tapi Ares yang dibawa Letty terlepas. Lalu muncul mobil dan langsung mengambil Ares. Dom merasa tidak asing dengan wajah tersebut. Usut punya usut, ternyata ia adalah adiknya Dom yang bernama Jacob. Kenapa orang Terminator nyasar ke sini? Mereka pun lanjut kejar-kejaran mengarah ke jembatan, tapi jembatannya kok gini? Tej dan kawan-kawan pun lolos melewati jembatan maut. Balik ke Dom, ia dibombardir sama helikopter. Satu-satunya cara menghindari serangan, mereka harus pergi ke perbatasan yang jembatannya udah nggak ada lagi. Jacob langsung menerabas jurang dengan mobilnya, tapi langsung ditangkap dengan drone raksasa. Entah gimana caranya itu mobil bisa nempel ke drone. Dom yang tidak kehabisan akal pun mulai melawan takdir. Dan mereka pun selamat tanpa lecet sedikit pun, kecuali mobilnya. Scene berpindah entah di mana terlihat mereka saling berdiskusi. Letty memberitahu mereka bahwa Jacob adalah saudara Dom. Mereka pun semua ternganga. Dom teringat masa lalunya di mana ia menggantikan adiknya Jacob untuk menghajar orang yang nabrak mobil bapaknya. Dan Dom muda pun berakhir di penjara. Ketika di dalam penjara, ia baru tahu kalau adiknya lah yang menyabotase mesin mobil ayahnya, yang mengakibatkan ayah Dom meninggal. Setelah Dom keluar, ia mengajak adiknya balapan. Dengan taruhan yang kalah nggak boleh pulang. Balapan pun dimenangkan oleh Dom. Begitulah cerita asal-usul kebencian di antara mereka berdua. Scan berpindah ke markas Jacob. Jacob bersama rekannya yang bernama Otto bertemu dengan Chipper. Chipper mempengaruhinya dengan membandingkan kehebatan dirinya dengan Dom. Tapi Jacob meyakinkan bahwa Dom tidak akan mengganggu rencananya. Dom dan kawan-kawan mengunjungi tempat rahasia Mr. Nobody. Mia juga bergabung dengan mereka. Mereka menganalisis lebih dalam kecanggihan Ares dan mengatur strategi. Namun anehnya, informasi tentang Ares berhubungan dengan Han. Padahal Han di film sebelumnya dinyatakan tewas. Mereka pun membagi tugas. Tej dan Roman pergi ke Jerman. Mia dan Letty pergi ke Tokyo mencari Han. Lalu Dom mendatangi bapak angkat Jacob namun tidak mendapatkan informasi apapun. Pindah ke Mia dan Letty yang berada di Tokyo, mereka sedang makan ditemani sebotol bir. Pas lagi asik-asik berbincang, Letty menemukan petunjuk keberadaan Han. Roman dan Tej mendatangi kawan lama Dom yang seorang ahli roket meroket. Kawan-kawan lama Dom mau uji coba mobil tanpa supir yang dikendalikan dengan remote control dengan kecepatan 2 detik dan bukan 10 detik lagi. Balapan pun dimulai, mobil roket versus pesawat. Setelah melihat kekonyolan mereka, Roman dan Tej menyampaikan tujuan kedatangannya, yaitu memesan mobil yang nggak meledak. She's still in one piece. Pindah ke Dom, ia menemui Magdalene Shaw, sang ahli mencuri perhiasan dan supercar. Sambil dikejar polisi, Dom menuturkan niatnya mencari Jacob. Di scan ini diperlihatkan keahlian nenek dalam kebut-kebutan. Nenek mengantarkan Dom ke tempat Jacob di kedutaan. Supercar dan cewek seksi ada di mana-mana. Otto menyambut kedatangan Dom.
Dom pun masuk ke dalam dan menghampiri Jacob. Hingga saat ini, Dom masih berpikir bahwa Jacob lah yang membunuh ayahnya. Mereka saling todong senjata. Dom ditangkap Interpol dan dibawa. Kabar baiknya, orang-orang di Interpol ini adalah kawan lama Dom, serta memberikan bekas senjata Jacob, jadi Dom bisa dengan mudah melacak Jacob. Pindah ke Mia dan Letty, mereka memasuki rumahan. Muncul seorang cewek yang memperingatkan mereka. Ada banyak musuh yang menyerang. Aksi gelut pun tak terhindarkan. Saat Letty terpojok, Han dari luar menolong mereka. Scan berpindah ke London. Dom dan tim mencari sebagian Ares. Namun tiba-tiba laptop Ramsey nampak error. Tidak hanya punya Ramsey, namun semua monitor yang ada di sana. Tej dan Roman mencari petunjuk. Bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami, mereka juga bingung apa yang jadi acuan petunjuk. Di sisi lain, diam-diam Jacob mencuri sebagian Ares. Roman mencurigai petugas parcel dan langsung menghajarnya. Tanpa diduga, kalung Tej tiba-tiba menempel di box mobil. Tej dan Roman membuka pintu box dan langsung ditodong pistol. Dom menggunakan mobil klasiknya Dodge Charger, mencoba mengejar Jacob yang kabur pakai Flying Fox. Sedangkan Ramsey akan membuntuti Otto. Usut punya usut, ternyata Ramsey tidak bisa menyetir, namun Dom memaksa dia. Ramsey pun menaiki mobil parcel yang di dalamnya ada Roman dan Tej. Karena si Ramsey nggak sengaja nyentuh tombol magnet, semua HP orang di jalan tersedot ke bak mobil. Ia juga menyerempet semua mobil di jalan. Di sisi lain, Jacob masih menembak tali untuk Flying Fox, dan Dom pun menyusulnya. Mereka berkelahi tanpa ampun. Tak ingin mengulur waktu, Jacob melompat ke bawah dan disusul Dom. Dom masuk ke dalam mobil, tapi ia malah membiarkan Ramsey yang menyetir. Karena masih newbie, Ramsey kebablasan pas mau belok, tapi Ramsey tidak kehilangan akal. Mereka pun membawa pulang Jacob sampai ke mobil-mobilnya. Sesampainya di markas, mereka masih mencoba mesin elektromagnetik. What are you doing, bruh? Mia dan Letty membawa kejutan. Semua orang menatap ke arah Han, seakan tidak percaya. Han juga membawa anak angkatnya yang bernama Elle. Han mengisahkan ia dan Giselle pergi ke Tokyo. Setelah kepergian Giselle, Mr. Nobody menawarkan pekerjaan padanya. Ia mencuri Ares dari seorang ilmuwan. Di saat yang bersamaan, musuh juga mengincar Ares. Namun saat ingin pergi, ia melihat anak kecil yang bersembunyi. Han yang tidak tega pun mencoba menyelamatkannya. Namun Han ditembaki dan Ares pun dicuri. Pencuri yang dicuri. Elle ini adalah kunci Ares, sebab kuncinya terhubung ke DNA-nya. Ketika Han kecelakaan, Han memanfaatkan itu. Kematian Han adalah cara terbaik untuk tetap hidup. Pasukan Jacob datang dan mengepung mereka. Mereka pun membebaskan Jacob. Jacob memberitahu Dom rahasianya selama ini. Sebenarnya ayahnya yang menyuruhnya untuk menyabotase mesin agar kalah balapan, sebab ayahnya terlilit hutang. Tapi Jacob tidak tahu kalau itu sampai membuat mobilnya meledak. Jacob pergi membawa Elle. Mereka semua berlari ke atas, tapi Dom memilih di luar untuk melindungi mereka semua. Karena musuhnya terlalu banyak, Dom pun menarik rantai yang membuat mereka semua terjatuh ke air. Untungnya, Letty sempat menyelamatkannya. Jacob sekarang sudah memiliki semua bagian Ares serta kuncinya. Mereka harus merusak satelit, namun satelit tidak bisa diretas. Namun Roman tidak setuju akan hal itu, sebab di luar angkasa bukanlah jangkauannya lagi. Namun mereka tidak bisa berhenti begitu saja.
Di sisi lain, Jacob dan Otto sudah mulai mengaktifkan Ares. Terlihat Roman dan Tej sudah siap dengan pakaian minionnya. Mereka berada di atas pesawat dengan mobil Patiak Viro bertenaga jet yang tampaknya akan pergi keluar angkasa. Hey, please don't tell me you're still running live simulations. Hey, we can still hear you. Don't worry, guys. We got this. Mobil mereka pun diluncurkan. Akhirnya sampailah di luar angkasa dan mencoba mendekati ke satelit. Pindah ke Dom dan kawan-kawan, mereka mengincar mobil tronton yang membawa Ares. Mobil Dom dan yang lainnya dilengkapi dengan magnet. Bukan hanya dapat menghalau musuh, namun juga dapat membuat warga bangkrut dengan cepat. Mobil magnet ini juga sampai masuk ke berita. Sempat dikritik tidak sesuai dengan ilmu fisika. Tim Dom saling bekerja sama mengalahkan musuh. Mia dan Han menyelamatkan El yang berada tepat di depan mobilnya. Mobil mereka disangkutkan ke belakang. Otto mengatakan ada masalah dengan uplink Ares. Jacob pun mengecek keluar. Lalu muncul pria bertubuh besar menghampiri Jacob. Ternyata Jacob di sini dihianati oleh rekannya. Jacob pun langsung kena mental. Jacob adu jotos dengan Martin Ford. Dom melihat Jacob bergulat di atas mobil. Jacob pun terlempar. Dom dengan sigap menyelamatkan dan melemparkannya ke arah Mia. Letty berusaha menyepak Martin Ford dengan mobilnya. Mia memegang erat tangan Jacob dan menyuruhnya pergi dengan mobilnya yang masih nyangkut di belakang. El mencoba menembaki tronton lapis baja, tapi tronton tersebut tidak lecet apalagi bolong. Dom menyuruh semua timnya untuk mencoba membuat tronton terguling. Tapi tronton ini sangatlah kuat dan tidak melambat sedikit pun. Dom menyuruh mereka untuk sejajar dengan ban depan tronton. Dom, I can't get to you. But I can. Jacob menggantikan posisi Letty. Jacob dan Dom saling memepet tronton. Tapi polisi juga datang dan bikin ribut. Letty pun memberikannya pelajaran. Akhirnya bagian depan tronton mulai terangkat dan terbalik. Pindah ke para minion, Tej dan Roman sudah hampir dekat dengan satelit. Saat ingin membom satelit, mobilnya malah error. Ramsey mengingatkan mereka suruh cepat-cepat, karena unggahannya hampir selesai. Mereka pun tidak punya pilihan selain menabraknya. Tapi kemungkinan besar mereka juga akan mati. Akhirnya mereka pun berhasil. Para minion juga masih selamat. Dom langsung mengambil Ares dan bergegas pergi. Dom masih yang berada di atas tronton. Tronton tersebut mengarah ke jurang. Muncul drone kiriman Chipper yang siap membombardir mereka. Dom melempar bom agar tronton terguling. Di bawah sudah ada timnya yang mendekatinya. Keahlian supir angkot Dom pun diperlihatkan. Tronton Dom dibombardir sampai meledak dan terlempar mengenai drone Chipper. Jacob dan Dom pun berbaikan. Pindah ke para minion, Roman dan Tej diselamatkan astronot lain. We come in peace. Pourquoi est-ce qu'on dirait des mignons? Di akhir film nampak semua teman Dom berkumpul. Sen juga senang melihat kehadiran Han. Dom sudah tidak lagi bersembunyi di pendesaan. Mereka melakukan perjamuan makan.
Namun masih ada kursi yang kosong, yaitu Jacob yang masih ada di perjalanan. Diperlihatkan juga cuplikan film The Fast and the Furious yang ke-10. Shaw sedang memukul samsak yang isinya Otto. Seseorang mengetuk pintunya. Pas Shaw buka, ia kaget yang datang adalah Han, dan cerita pun selesai. Gimana ceritanya guys? Menurut aku sih film ini menarik banget. Mereka benar-benar bikin alurnya yang nyeleneh tapi epic banget. Mulai dari mobil magnet sampai ngancurin satelit. Paling anehnya semua masih selamat tanpa lecet. Oke, saya pamit undur diri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.